Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1B yang akan mempresentasikan hasil kerjaan kami. Cara Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai warga Indonesia, masa ini ditandai dengan peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan Inkrah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menekan keuntungan ekonomi dan wilayah. Belanda menerapkan sistem pemerintah kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20 muncul sebuah organisasi kepemimpinan yang baru melalui kebijakan politik elit Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan meningkat aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik karena ada banyak organisasi daerah yang muncul, maka dilakukan Kongres Pemuda 1 pada 1928. Hasilnya lahir gagasan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Namun Kongres Pemuda 1 dinilai masih belum memberikan hasil yang signifikan karena masih ada ego kedaerahan yang membuat oleh sebab itu dilaksanakan oleh Pemuda 2 pada 27 sampai 28 Oktober 1928 yang hasilnya melakukan perjuangan melawan penjajah. Di tengah-tengah kongres berlangsung, Yamin menulis gagasan Sumpah Pemuda secari kertas, kemudian gagasan yang sudah ditulisnya disampaikan kepada Ketua Kongres Soegondo. Sedangkan kepada Ketua Kongres Soegondo Joyo Kristinto, setelah gagasan itu diterima oleh para peserta yang hadir, Sumpah Pemuda diucapkan sebagai sumpah ketika para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1948. Berikut ini isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dirinya Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pemuda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pencetus Budi Utomo sendiri ialah pelajar utopia Sekolah Kedokteran di Batavia, yaitu Sutomo Wandiri Sundiohosodo Suwirnawan Amuskusumo. Berdirinya Budi Utomo tidak terlepas dari menerapkan kebijakan politik yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda 1901. Politik etis adalah kebijakan politik balas budi yang mencakup 3 hal, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. Lewat politik etis, anggota parlemen Belanda Van Theodor dan Verhelder berpandangan bahwa memang sudah seharusnya Belanda berterima kasih kepada. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei di tiap tahunnya sebenarnya merupakan hari lahir organisasi Budi Utomo. Kebangkitan nasional yang merupakan kebangkitan
Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang menandai kebangkitan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI dan dihadiri juga oleh para pemuda lainnya. Tercetusnya Sumpah Pemuda didorong oleh kesadaran rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajah pada 1908. Banyaknya penjajah di Indonesia saat itu mendorong para pemuda Indonesia di berbagai wilayah membentuk suatu perkumpulan untuk melakukan perlawanan. Di samping itu, mulai banyak bermunculan juga organisasi yang diinisiasi oleh kalangan muda. Salah satunya Trikoro Dharma yang didirikan oleh Sasiman pada 7 Maret 1915. Trikoro Dharma mengajak para pemuda untuk mengubah cara pandang mereka dan kondisi di Indonesia saat itu. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Jong Java, diisi oleh dominan pemuda Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Setelah Jong Java, mulai lahir organisasi serupa berbahasa kesukuan seperti Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan pemuda kaum Betawi. Kesimpulannya adalah titik awal bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.